Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajah sakhil. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan harapan agar Allah senantiasa menerima puasa kita, memberikan kepada kita tujuan daripada puasa kita, yaitu takwa. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa untuk terakhir kalinya pada surat Az-Zukhruf. Jadi hari ini kita akan baca Az-Zukhruf sampai ayat terakhir, yaitu ayat 80 sampai 89. Jadi insya Allah sebentar petang kita akan berjumpa dengan surat baru, surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustaz Wahidin B. Wahid, maka kita persilakan dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang ke-43 ayat 81 sampai 89. Kepada Ustadz kita, Ustadz Wahidin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Ya, syukran Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita selalu mengirimkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wajil faraj. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada subuh hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الذي في السماء إله إله وهو الحكيم العليم الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الأطهار رسول الله الأطهار
Allahumma salli ala salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma Muhammad salli wa ala ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazna Ustaz Wahyudin Wahid. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepadanya, mencucurkan rahmat, dan memberikan sakinah kepadanya. Kepada juga Bapak, Ibu, dan semuanya, semoga Allah SWT juga senantiasa melindungi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya, yang terbaik di mata manusia, dan terutama terbaik di mata Allah Rabbul Alamin. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian, kita teruskan surat Az-Zukhruf kita yang merupakan ayat terakhir, ayat 81 sampai 89. Surat Az-Zukhruf adalah surat yang ke-43, artinya perhiasan emas. Jadi di dalam Al-Quran ada surat yang berbicara tentang perhiasan emas. Turunnya di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 89 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 89. Pertemuan kita kemarin petang sampai di ayat 80. Di ayat 80 Allah SWT berbicara mengenai keberadaan Allah bersama dengan kita, baik langsung dirinya ataupun melalui utusan-utusannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna, ataukah mereka menyangka anna bahwasanya kami la tidak nasma'u mendengar sirrahum rahasia mereka, wa najwahum dan bisikan-bisikan hati mereka. Bala, yang benar adalah justru kami mendengarkan. Jadi kami mendengar rahasia hati mereka, bahkan bisikan mereka, baik bisikan hati mereka ataupun di antara manusia yang berbisik-bisik. Orang berbisik berpikir yang tahu cuma mereka berdua, padahal Allah mengatakan kami juga mendengarkan. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kami bahkan mendengarnya karena rasul-rasul kami ladaihim, di sisi mereka. Kata ladaihim menunjukkan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Ingat mas sekalian, kata-kata ladaihim, himnya kepada kita manusia, berarti kita manusia hanya merasa sendiri, tapi faktanya tidak sendiri. Kalau kita tidak ada orang-orang merasa sendiri, padahal dalam konsep ayat ini kita tidak pernah sendiri. Bersama kita selalu ada utusan-utusan Allah. Ada malaikat-malaikat, bahkan ada manusia-manusia suci menyaksikan kita. Itulah sebabnya kalau kita berselawat kepada Nabi dan keluarganya, Nabi dan keluarganya menyambut selawat kita dan membalas selawat kita. Apa sebabnya? Karena mereka, baik malaikat ataupun insan-insan mulia, selalu bersama dengan kita. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan mencatat, kata mencatat, jangan kita selalu bayangkan mencatat pakai pulpen. Karena sekarang ini juga orang mencatat tidak pakai pulpen lagi. Jadi kata-kata yaktubun, menulis artinya merekam, mengetahui semuanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 81. Kembali lagi berbicara tentang anggapan tentang Tuhan punya anak. Kalau seandainya Tuhan punya anak, kata Nabi, maka tentu saya yang paling pertama diperintahkan untuk menyembahnya. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, in kana lirrahman, seandainya Ar-Rahman itu punya anak, li ada baginya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, waladun, andai kata Allah itu punya anak. Walad ini adalah anak, biasanya disebut dengan anak laki-laki. Jadi apabila bagi Ar-Rahman itu ada anak, fa'ana awwalu al-abidin, maka saya adalah yang paling pertama. Ana awwalul abidin. Saya lah yang paling pertama sekali yang akan menyembahnya. Jadi seandainya Allah punya anak, maka saya. Jadi kata qul ini berarti kan dari Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya, karena nabi yaitu Muhammad di sini adalah merupakan representasi duta besar
Allah bagi kita semuanya. Jadi kalau kata kul baru mengatakan bahwa kalau Allah punya anak, saya yang pertama menyembahnya, artinya bahwa Allah pasti memerintahkan kepada Nabi untuk menyembahnya. Jadi seandainya Tuhan itu punya anak, maka pasti Allah, Tuhan, memerintahkan kepada Nabi untuk menyembah putranya, anaknya Tuhan tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya anaknya Tuhan, pasti Tuhan juga. Sebagaimana anaknya manusia, pasti manusia juga. Anak sesuatu adalah sesuatu juga. Kalau misalnya anak sapi, pasti sapi juga. Anak kambing, pasti kambing juga. Anak ayam, ayam juga. Maka kemudian kalau anak Tuhan, pasti Tuhan juga. Nah, karena kalau saya diperintahkan menyembah Tuhan, dan Tuhan punya anak, ya otomatis saya juga harus menyembah putranya Tuhan. Seperti itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ketidakmungkinan Tuhan punya anak. Karena tidak mungkin Tuhan punya anak, maka kemudian tidak mungkin menyembah apapun selain daripada Tuhan. Dan kalau andainya Tuhan punya anak, tentu anaknya bukan cuma satu, pasti banyak. Manusia saja senang kalau anaknya banyak. Satu-satunya yang membuat manusia membatasi anaknya itu adalah karena kemampuan-kemampuan yang terbatas. Kemampuan kita mengurus anak karena kita sibuk bekerja juga. Kemampuan ekonomi kita karena membesarkan anak butuh biaya. Maka kemudian kita batasi 2, 3, dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan kan tidak mungkin terbatas kemampuannya. Tuhan adalah sempurna. Tuhan itu maha sempurna, otomatis kalau dia punya anak, anaknya pasti bukan cuma satu, yaitu banyak. Sehingga apabila kita jadikan, kita konsepsikan satu nabi, rasul sebagai putra, otomatis seluruh rasul-rasul yang lain harus berstatus putra juga, anak juga. Dan kalau rasul-rasul yang lain itu punya cucu, anak, ya berarti Tuhan juga. Akhirnya menjadi semua manusia adalah Tuhan. Inilah menjadi konsep yang ditentang oleh ayat ini. Maka dikatakan, kul katakanlah Muhammad, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Maka saya adalah yang paling pertama menyembahnya. Mungkin yang mengatakan tidak, konsep kami tentang Nabi Isa bukan Tuhan bukan anak dalam pengertian biologis, tapi anak dalam pengertian kedekatan hubungannya dengan Allah. Kalau itu alasannya, berarti seluruh nabi dan rasul juga adalah putra-putra Tuhan. Karena bukan hanya Nabi Isa yang sangat dekat hubungannya dengan Allah, tapi seluruh nabi-nabi dan rasul. Karena seluruh nabi dan rasul adalah utusan Allah. Semua nabi dan rasul adalah kekasih Allah. Dan kita lihat bahwa semua nabi dan rasul diberikan mujizat. Nabi Isa mujizatnya misalnya bisa menghidupkan orang mati. Mujizatnya Nabi Ibrahim tetap tidak terbakar walaupun dalam api selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa bisa membelah lautan. Semuanya punya keluar biasaan. Nabi Yunus bisa diselamatkan oleh seekor ikan. Berhari-hari dalam perut ikan dan tidak mati. Ashabul Kahfi bisa tidur 300 tahun. Jadi semua diberikan ke luar biasaan. Jadi kalau karena keluar biasaannya kita buktikan bahwa dia adalah putra Tuhan, maka semua nabi dan rasul, bukan hanya nabi dan rasul, bahkan insan-insan mulia seperti Ashabul Kahfi juga diberikan mujizat, yaitu bisa tidur selama 300-an tahun, tidak lapar, tidak haus, dan yang paling penting tidak tambah tua. Waktu dia bangun, tetap usianya seperti sedia kala. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Allah dekat kepada seluruh manusia, terutama insan suci. Jadi tidak bisa kita berargumen karena kedekatannya. Kalau alasannya lagi karena Nabi Isa tidak punya ayah, maka menurut Al-Quran yang paling pantas dijadikan anak adalah Adam. Karena Nabi Adam tidak punya ayah dan sekaligus tidak punya ibu. Jadi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tetapi kendati demikian, tidak ada agama samawi manapun yang mengklaim, mengkonsepsikan bahwa Adam itu adalah putra Tuhan. Jadi makanya ayat ini menjelaskan, kul katakanlah in kana lirrahmani waladun. Apabila Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, maka sayalah yang paling pertama menyembahnya. Bapak sekalian, ayat ini adalah untuk konsepsi agama kita. Dan konsepsi agama kita ini wajib kita meyakini kebenarannya. Kewajiban itu karena memang ayat ini bersifat objektif rasional.
Tapi kendati kita wajib meyakini kebenaran ayat ini, keyakinan akan kebenaran kita terhadap ayat ini tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, menghina, apalagi menista saudara-saudara kita yang lain yang punya keyakinan berbeda. Jadi ingat, ini adalah bersifat internal kita, bersifat bersifat ajaran eksklusif Islam. Karena setiap agama kan punya eksklusivitas. Kalau tidak punya eksklusivitas, ya kan berarti sama semuanya agama. Ada yang menyebabkan Islam berbeda dengan Kristiani, sehingga yang berbeda itu yang disebut dengan eksklusif, hanya Islam. Ada juga menyebabkan Kristiani beda dengan Islam, yaitu juga eksklusif bagi Kristiani. Begitu ya Hindu, begitu juga Shinto, pasti punya masing-masing punya eksklusivitas. Kata eksklusivitas di sini adalah hanya milik agama itu saja, tidak menjadi agama lain. Dan itu yang menyebabkan mereka tetap menganut agama tersebut, yaitu meyakini eksklusivitas agamanya masing-masing. Nah, jemaah sekalian, kita wajib meyakini kebenaran eksklusivitas agama kita, tetapi ingat, keyakinan kita akan kebenaran agama kita tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, menista, termasuk tidak boleh menyindir-nyindir kalau kita berbicara agama orang lain. Tidak boleh. Apa sebabnya? Kalau kita melakukan itu, maka bersiap-siaplah juga menerima hal yang sama dari orang lain. Oleh sebab itulah, ini jalan eksklusivitas yang tidak menjadi alasan untuk menista agama lain. Sama kalau ada misalnya pencuri misalnya, pencurinya dia tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk membakar dia. Tidak boleh, karena dia mencuri kita mengecam. Ya memang pencurian harus dikecam, tetapi disitulah sikap objektif dibutuhkan. Walaupun dia pencuri, dia tetap manusia. Di dalam lingkaran sifat kepencuriannya, ada sifat yang lebih besar pada dirinya, yaitu kemanusiaan. Jadi walaupun dia pencuri, tetap harus diperlakukan secara insaniah. Dan kita harus mengecam kalau ada orang yang membakarnya. Begitulah juga misalnya dokter itu bersifat objektif. Karena ketika datang seorang pasien kepadanya, tidak perlu bertanya, kamu agamanya apa? Tidak boleh berpikir, nanti kalau dia agamanya Hindu, dia pergi ke ke tempat ibadah dia, ke vihara misalnya, atau ke tempat ibadah mereka, ke kelenteng misalnya. Nanti kalau dia sembuh, nanti dia menyembah Tuhan selain Allah. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya subjektif. Jadi dokter itu harus bersifat objektif. Siapapun yang datang, kenapa? Karena bukan agamanya yang dilihat, tapi kemanusiaannya. Begitu juga dengan polisi. Kalau ada polisi bertugas dan yang melapor kecurian itu adalah seorang yang tidak bertuhan, pun harus dilayani. Apa sebabnya? Pelayanan polisi tidak berdasarkan atas agama dan kepercayaan. Kalau begitu, dia bersifat subjektif namanya. Begitulah seterusnya. Aktivitas kita harus bersifat objektif rasional. Kita seorang dosen, kita mengajari siapapun juga, walaupun dia datang mengajar, kita dosen matematika atau dosen fisika. Ya, walaupun yang datang belajar kepada kita itu adalah orang yang agamanya Buddha misalnya, ya tetap kita harus ajari. Tidak boleh kita katakan, saya tidak mengajarkan, saya tidak memindahkan pengetahuan saya kepada orang yang menyembah patung misalnya. Karena nanti kalau dia berilmu, dia cari pekerjaan, dia hidup, dan dia akan terus menyembah patung. Tidak seperti itu. Karena jemaah sekalian berbahagia, akal pikiran manusia sifatnya adalah bersifat objektif rasional. Jadi siapa yang kemudian bersifat subjektif emosional, hakikatnya telah keluar dari rambu-rambu akal pikirannya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang diceritakan dalam ayat ini. Subhana rabbis samawati wal ardh. Jadi tadi Tuhan tidak mungkin punya anak. Apa sebabnya? Subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah. Kata maha suci, kalau dia punya anak, berarti dia butuh punya anak. Dia butuh punya anak. Dan kalau dia punya anak, otomatis ditambah satu sifatnya, bukan hanya sekedar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tapi juga adalah sebagai orang tua, Al-Ab. Dia juga adalah Al-Ab sebagai ayah. Subhana rabbis samawati wal ardh. Maha suci Allah, dialah Rabb-nya langit dan bumi. Jadi penekanannya di sini ada pada kata Rabb.
pada kata Rabb ini dalam bahasa Arab, Rabb, jadi Rabb ini dalam bahasa Arab, ini ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Dalam kata Rabb ini satu adalah pencipta. Yang kedua adalah pendidik. Makanya kalau pendidikan namanya tarbiyah dari kata Rabb. Ya. Kalau pendidikan itu tarbiyah. Tarbiyah itu artinya mentuhani, ya, merapkan dirinya. Tarbiyah itu pendidikan. Kemudian ada namanya murabi, ya, dalam bahasa Arab ada murabi. Kemudian jadi pencipta, pendidik, dan apa lagi? Pemelihara. Pemelihara. Jadi 3 unsurnya dalam Rabb ini. Jadi dalam kata Rabb ini ada 3 unsurnya di dalam, yaitu pencipta, pendidik, dan juga pemelihara. Ya. Jadi dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia juga adalah pendidiknya, karena kan kita lihat alam semesta ini terdidik. Lihatlah hewan-hewan, pintar, cerdas dalam tanda petik. Pemelihara, semuanya tertata dengan baik. Air tetap berjalan, seperti terpelihara ini kehidupan. Ada siklus yang teratur, musim yang teratur, dan sebagainya. Jadi subhana rabbis samawati wal ardh. Jadi sini ada dua disebutkan. As-samawati, kemudian di sini ada al-ard. Jadi rabbis samawati wal ardh. Rabbnya di sini disandarkan langit dan bumi disandarkan kepada Rabb. Jadi Rabbnya di sini adalah dimiliki ataukah berkaitan dengan langit dan bumi. Ini bersamaan langit dan bumi. Kemudian Rabbnya di sini diulangi lagi. Jadi Rabbnya di sini diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi. Tapi di belakangnya penyebutannya adalah al-arash. Ya, jadi arsy. Ya, arsy. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, Rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Ada 3 entitas, ada tiga hal penting dalam kehidupan kita ini. Kalau kita artikan ardi di sini sebagai alam materi, as-samawati ini adalah alam malakut, al-arsy ini adalah alam lahut. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi kita artikan al-ard ini sebagai alam ruang waktu. Jadi kita sebut ini adalah alam yang terikat ruang waktu. Kemudian arsy ini adalah eksklusif milik Allah. Ini adalah arsy milik Allah saja. Jadi kita lihat bahwa ada 3 tingkatan besar yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah samawi, kemudian aradi, yang kedua arsy. Jadi ada 3 di sini. Jadi ada 3 alam. Alam samawi, alam ardi, dan alam arsy. Ya. Kalau alam samawi, ini adalah tempatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Masuk di alam samawi. Al-ardi, hewan-hewan, atau manusia yang hanya berhenti pada mempercayai dunia materi saja. Terus kemudian al-arsy adalah alam khusus, ataukah spesifik untuk untuk zatnya Allah SWT. Dia punya arsy, berarti karena Allah punya arsy, dia punya tempat tersendiri dalam tanda petik tempat, maka yang lain itu bukan zatnya. Karena kalau yang lain juga adalah bagian daripada zatnya, itu namanya panteisme. Dan agama tidak seperti itu. Agama mengatakan bahwa zatnya Allah itu adalah tunggal dan sederhana, basit. Ya, karena dia sederhana, mencakup segala-galanya. Tapi segala-galanya bukan zatnya. Ya, segala-galanya itu bukan zatnya. Apa sebabnya? Segala-galanya hanya merupakan tajalliyatnya. Mazhar, lokus, tempat memperlihatkan dirinya. Kepada siapa dibuat itu? Kepada manusia. Agar manusia menjadikan itu sebagai jalan kembali kepadanya. Makanya semuanya itu disebut dalam Al-Quran apa? Ayat-ayatnya. La ayatin liulil albab. Jadi subhana rabbis samawati wal ardh rabbil arsy amma yasifun. Jadi ini rabbil samawati wal ardh rabbil arsy hanya menjelaskan tentang siapa itu dengan subhana. Maha suci. Maha suci dari apa? Dari apa? Jadi kita bisa singkatkan dengan 3 ini saja. Subhana amma yasifun. Atau subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka mensifatkan kepada Allah sifat yang tidak cocok baginya. Makanya di sini subhana berlepas diri. Jadi subhana adalah caranya Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah berlepas diri dari apa yang disifatkan. Apa tadi yang disifatkan?
mensifatkan Allah punya anak. Jadi mensifatkan Allah punya anak, Allah di sini berbara'ah. Subhana, maha suci Allah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Cuma sekali bahagia, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya dengan Tuhan? Ya tidak masalah, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sebagai umat Islam tentu saja akomodatif terhadap mereka. Karena bagaimanapun mereka lupa kepada Allah, kerjaannya hanya bersenang-senang, tetapi tetap mereka adalah hamba Allah juga. Yang karenanya Nabi diutus untuk mereka sebetulnya. Jadi bukan untuk mengutuk mereka dalam pengertian menjauhkan mereka dari diri kita. Tetapi agama datang justru untuk memandu mereka, mengingatkan mereka, menyentuh mereka, dan kepada orang-orang seperti inilah Allah berkata dalam Al-Quran, Fabima rahmati minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan keras, maka niscaya mereka menjauh daripada kamu. Walaupun tafaddan ghalidal qalb, seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, lan fadu min haulik, maka mereka akan lari daripadamu. Jadi orang seperti ini bukan untuk kita jelek-jelekan, bukan untuk kita kecam, tetapi untuk kita pandu kepada mereka. Inilah berlaku ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah, serulah mereka kepada Tuhanmu dengan cara yang searif-arifnya, dengan pelajaran yang paling berharga. Itulah Islam. Itulah ajaran agama, itulah ajaran samawi, ajaran langit. Bukan karena dia misalnya kerjanya bersenang-senang, minum-minum dan teler-teler, maka kemudian kita anggap semuanya mereka sebagai orang-orang yang langsung kita masukkan ke dalam neraka, dan karenanya boleh diperlakukan dengan semau-maunya kita, termasuk bahkan diledakkan tempat-tempat mereka. Islam tidak seperti itu. Islam bukan agama yang brutal. Islam bukan agama yang sifatnya menjauhkan orang dari dirinya. Islam adalah bersifat menyelamatkan. Islam itu dari kata aslama yuslimu islamun. Islam itu artinya apa? Menyelamatkan. Kata selamat dari kata salam, salima. Salima yaslam itu salam. Aslama yuslimu menyelamatkan. Jadi Islam itu adalah damai dan mendamaikan, selamat dan menyelamatkan, sejahtera dan mensejahterakan. Itulah Islam. Fadharhum yakhudu, maka terhadap mereka seperti itu ya biarkan aja, kata ayat ini. Fadharhum yakhudu, biarkanlah mereka. Jadi biarkanlah mereka, kalau mereka belum pengen menggerakkan hati dan akal pikirannya menuju kepada kebenaran puncak, maka biarkanlah mereka. Biarkanlah mereka dalam dunia mereka masing-masing. Yahudu, tenggelam. Kata-kata Yahudu sini tenggelam di dalam pilihan-pilihan hidup mereka. Jadi biarkanlah mereka tenggelam dalam pilihan-pilihan mereka. Wayal abun, dan bermain-main. Jadi Allah sini mengatakan biarkanlah mereka. Tidak mengatakan bunuhlah mereka. Tidak ada kata-kata bunuhlah mereka. Tapi biarkanlah mereka. Ini Allah yang mengatakan begini, bukan kita, bukan saya, bukan Bapak, Ibu, semuanya. Tapi ini Al-Quran, ayat 83 surat Az-Zukhruf. Fadharhum, biarkanlah mereka, maksudnya berikanlah kepada mereka kesempatan untuk tenggelam di dalam dunianya dan bermain-main dalam kehidupan ini. Karena apa? Toh ada batasnya, hatta, sampai batasnya yulaku yaumahum, sampai mereka menjumpai yaumahum, hari mereka. Jadi kata-kata yaumahum, hari mereka. Kecuali kalau sebelum sampai kepada hari mereka, mereka bertaubat. Tapi kalau mereka tidak bertobat pun, biarkanlah mereka tenggelam di dalam dunianya dan bermain-main dalam kehidupan ini. Toh ada batasnya, yaitu hatta ini batas. Sampai yulaku, mereka berjumpa, menemui hari mereka, yaitu kematian. Alam alam barzah, alam kubur, dan pada akhirnya dibangkitkan pada mahsyar. Alladzi yu'adun, yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat ayat ini. Ada nggak nada dalam ayat ini, bunuhlah mereka. Jangan beri kesempatan hidup kepada mereka. Persempitlah kehidupan mereka. Tidak ada. Ini ayat Bapak Ibu sekalian. Ini ayat 83, bisa kita catat. Jadi terhadap mereka seperti itu, biarkan aja, kata Tuhan. Bagaimana kalau mengganggu? Itu urusan hukum, bukan hanya dia. Ustadz aja kalau mengganggu kehidupan sosial, ya harus diminta pertanggungjawabannya. Ya, menteri kalau melakukan
gangguan kriminal, ya tentu harus diminta pertanggungjawabannya. Beda dengan keyakinan dan kriminalitas. Kalau kriminalitas itu artinya mengganggu hak-hak orang lain. Tapi kalau ini kan mereka bersenang-senang dengan uangnya sendiri, mereka juga melakukannya di tempat mereka sendiri. Nah, maka kemudian kata Al-Quran, fadarhum yakhudu wa yal'abu. Biarkanlah mereka tenggelam, nyaman di dalam kehidupan mereka dan bermain-main. Toh ada batasnya. Hatta yulaku, sampai mereka menjumpai yaumahum, hari mereka, yaitu hari di mana mereka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang merupakan batas ketenggelaman mereka dan sifat bermain-main mereka. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyebabkan kepada kita apa Bapak sekalian? Ini ayat ini membuat kita berkesimpulan bahwa agama Islam membuat kita siap untuk berkoeksistensi. Koeksistensi itu hidup bersama. Eksistensinya bersama dengan yang lain. Hidup mengada dengan yang lain, hidup bersama dengan siapapun juga. Fadharum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Jadi sekarang kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang non-Islam, ya mayoritas mereka minum minuman keras misalnya. Kenapa? Ya agama mereka tidak melarang itu. Lalu bagaimana kalau dia mengganggu orang lain? Itu lain soal, itu namanya urusan hukum. Bukan hanya itu. Salat saja kalau mengganggu yang lain juga harus disalahkan. Setiap hari sholat di jalan mengganggu orang, ya tetap harus disalahkan. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah perumpamaan bumi kita dan kemudian alam semesta. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi jemaah sekalian tadi kan ada 3 tuh. Samawati wal ardi, kemudian arsy. Ya, arsy tidak disebutkan karena memang itu adalah untuk dia. Tetapi walaupun dia secara spesifik, secara khusus dia ada di arsy-nya, tetapi juga ada di langit dan di bumi. Adanya bukan zatnya, tetapi wajahnya. Kemana saja kamu menghadap, yang kau temukan wajahnya, wajah Allah. Apa artinya wajahnya? Representasi, lokus, mazhar keberadaannya. Jadi wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, dan dia Allah, dan dialah Allah yang fis samai, di langit. Jadi Allah di langit, dia adalah ilah. Dan juga di bumi dia juga ilah. Ya. Jadi ilahnya Tuhan itu bukan hanya di bumi, tapi di mana-mana saja dia adalah ilah. Karena dia adalah objek sembahan yang paling tepat, yang paling masuk akal. Wa huwallazi fis samai ilahun, di langit dia adalah Tuhan dan di bumi dia adalah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di bulan, ya pasti dia ada. Kenapa? Ilahun fis samai. Kita menyembah Tuhan di bawah. Misalnya kita melobangi bumi ini sampai sekian kilometer ke bawah. Kita bikin rumah di dalam sana, ya Tuhan juga, Allah juga Tuhan di sana. Jadi Allah adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kata Tuhan di sini ilah, sembahan. Jadi kalau ilahun itu sembahan. Ilah ini adalah sama kalau dikatakan kitabun, kata bayak tubuh kitabun, kata bayak tubuh kitabun. Jadi dia timbangannya fi'alun. Kataba kitabun. Alaha ilahun, begitu. Jadi kata-kata kitab itu adalah sesuatu yang ditulis. Ya, sesuatu yang ditulis. Jadi kata menulis, kitabun sesuatu yang ditulis. Yang kitab itu kan sesuatu yang ditulis. Nah, begitu juga alaha menyembah, ilahun sesuatu yang disembah. Jadi artinya apa? Ilah di sini sembahan. Walladzi fis samai, dialah yang disembah di langit dan dialah yang disembah di bumi. Jadi artinya apa? Tuhan itu sama di mana-mana. Dia di langit dia juga, di bumi dia juga. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita tidak adanya perbedaan Tuhan pada setiap hal dalam kehidupan. Kan ada juga mengatakan hujan Tuhannya beda dengan badai. Badai beda Tuhannya dengan gunung. Gunung beda Tuhannya dengan rezeki. Begitu. Ada pendapat-pendapat agama-agama tertentu seperti itu. Bagi Islam kita dimanapun di langit dan di bumi dia adalah ilah. Ya, tadi siapa tadi ilah? Tadi Rabbus samawati wal ard.
ya, yang merupakan Tuhannya langit dan bumi, wa rabbul arsy, dan Tuhannya arsy. Wa huwal hakimul alim, dan Allah itu adalah al-hakim. Allah adalah al-hakim, maha bijaksana, al-alim, dan dia juga adalah maha mengetahui. Jadi dia adalah al-hakim yang maha bijaksana, kemudian al-alim maha mengetahui. Jadi al-hakim dari kata hakama, hakim di pengadilan itu secara bahasa Arab namanya qadi, tetapi satu asal kata dengan kata hakim, kalau di Indonesia kan namanya hakim, ya. Hakim itu adalah yang kebijaksanaannya berdasarkan hukum. Kalau kebijaksanaan tidak berdasarkan hukum, ya tidak bijaksana namanya. Jadi hakim itu adalah memperlakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan hukum. Jadi orang harus punya pengetahuan, dan pengetahuan itu mencakup hukum, karena tidak ada satu objek pengetahuan yang tidak mengandung hukum. Maka di sana disebut dengan hakim. Begitu adalah alim dari kata alimah. Jadi kalau Allah itu adalah hakim dan alim, kira-kira manusia yang beragama langit, kira-kira apa tandanya? Tandanya orang beragama langit adalah juga bijaksana dan mengetahui. Jadi tidak ada tempat bagi kebodohan kalau berbicara tentang ketuhanan. Jadi ketuhanan itu tidak ada istilah bodoh. Tuhan tidak pernah dikatakan maha bodoh. Itu nauzubillah min dzalik. Allah itu adalah al-alim. Allah adalah maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, bahwa maka orang yang ingin dekat kepadanya ya harus memiliki sifat mengetahui. Al-Hakim, maka siapa yang ingin mendekat kepadanya harus memiliki sifat bijaksana. Bahkan tanda seseorang semakin dekat kepada Allah adalah semakin bijaksana. Tanda seseorang semakin dekat kepada Allah adalah semakin mengetahui. Wa huwal hakimul alim. Ini juga adalah foto yang sangat menarik berkenaan dengan alam semesta di senja hari. Ya, di senja hari atau di pagi hari. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Maksudnya Allah yang miliknya lah mulku kerajaan. As-samawati langit. Wal ardi dan bumi. Al-ard. Jadi selalu di ayat 81 tadi, apa yang kita temukan? Ayat 81-82 tadi. Yaitu kata subhana. Subhana rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsy. Kan begitu tadi. Jadi ada kata subhana, ada kata tabarak. Ya. Kalau tadi subhana rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsy. Nah sekarang tabarak. Apa perbedaan subhana dan tabarak? Dari sisi bahasa tadi, subhana itu satu kata dengan perenang, sabah. Perenang itu adalah sabah. Sabah itu adalah perenang, karena perenang itu menjauh. Tasbih itu artinya apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang mustahil baginya. Seperti tadi, punya anak. Nah itu permulaannya subhana. Karena Allah itu maha suci. Jadi kalau kita bertasbih itu adalah membersihkan jiwa kita dari persepsi-persepsi yang keliru tentang Tuhan. Sehingga kita memperlakukan Allah dengan sebenarnya. Allah beberapa kali dalam Al-Quran menyebut kesalahan banyak orang adalah karena maqadarullah haqqa qadrihi. Mereka menghukumi Allah, mereka mensifati Allah, mereka memahami Allah dengan pahaman yang salah. Mereka memperlakukan Allah tidak sebagaimana posisinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap Allah tidak sebagaimana Tuhan, sebagai zat yang sangat sederhana. Zat yang tersembunyi dari segala sesuatu. Jadi ketika mereka memperlakukan dengan cara yang salah, namanya maqadarullaha haqqa qadrihi. Makanya kalau kita salah, maka kita harus mensucikan dia. Subhana, maka dikatakan sabbihisma rabbikal a'la. Bagaimana cara kita sampai kepada mensucikan Allah? Melalui dari mensucikan manusia suci pilihannya. Maka di situ disebutkan tidak langsung sabbihilah, tetapi sabbihisma. Bertasbihlah ataukah sucikanlah namanya, bukan Allahnya, namanya. Karena kita tidak bisa langsung kepadanya kalau tidak melalui ismnya, namanya. Melalui namanya inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka untuk mensucikan Allah, mensucikan juga wasilah yang dengannya kita mengenal dia. Makanya sabbihisma rabbik. Seperti mana Iqra bismi rabbik. Nah, itu mirip.
Sama kemudian kita baca Bismillah, Bismillah, itu nama Allah. Nah, jadi Al-Quran mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, di sini menggunakan kata-kata tabarak. Tabarak ini ada surat yang dimulai dengan tabarak, ada surat yang dimulai dengan subhana. Ya, surat yang dimulai dengan tabarak, misalnya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga surat yang dimulai dengan subhana, yaitu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhir ayat. Jadi ada ayat dimulai dengan tabarak, ada dimulai dengan subhana. Nah, jadi tadi subhana kita sudah ngerti. Lalu bagaimana dengan tabarak? Tabarak ini dari kata berkah, barokah. Apa namanya barokah? Dengannya sesuatu menjadi ada. Jadi segala sesuatu ada ini adalah karena terberkahi, mabruk. Semuanya terberkahi. Jadi segala sesuatunya ada karena keberkahan Allah, mabruk namanya. Ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak terberkahi. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya biasa kalau ditanya bahwa yang paling dibenci katanya malaikat itu adalah anjing, sehingga kalau ada anjing di rumah tidak akan masuk malaikat di sana. Saya katakan, sehingga karenanya tidak boleh orang memelihara anjing. Saya katakan, lalu itu anjing siapa yang ciptakan? Siapa yang mempertahankan hidupnya? Dari mana hidupnya anjing? Nah, jawabannya cuma satu, yang menciptakan Allah, yang memberikan hidup kepadanya Allah. Berarti artinya apa? Kasarnya, ya Allah kan memelihara anjing. Kalau Allah saja memelihara anjing, masa kita tidak boleh? Ya, bagaimana kalau kita semuanya pelihara anjing? Salah juga. Kenapa? Bukan masalah peliharanya. Ada hak-hak lain yang harus kita perhatikan. Hak tetangga misalnya. Hak hak diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah disyaratkan untuk suci, jangan sampai dijilat. Nah, bukan masalah anjingnya, tetapi jilatannya. Sama misalnya kita tidak boleh pelihara harimau, sebetulnya boleh, tetapi harimau berbahaya, maka bisa memangsa kita. Maka bukan harimaunya tidak boleh dipelihara, harimau itu adalah makhluk Allah juga, anjing juga makhluk Allah juga. Allah itu adalah hayyu. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-hayyu. Apa arti al-hayyu? Semua yang hidup adalah mendapatkan pasokan hidup dari Allah. Jadi hidup yang menyebabkan anjing hidup adalah kehidupan Allah. Hidup yang menyebabkan harimau hidup adalah kehidupan Allah. Jadi apa artinya? Tidak mungkin malaikat membenci sesuatu yang Allah hidupkan. Karena malaikat adalah Rasul Allah. Ya, jadi dengan demikian tertolaklah pendapat-pendapat seperti itu. Jadi pentingnya berpikir apa? Objektif rasional. Ya. Masa dikatakan dalam Al-Quran bahwa semuanya merahmati. Dalam Al-Quran dikatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Kan begitu dalam Al-Quran. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tapi katanya malaikat rahmat tidak mau berjumpa dengan anjing. Lah. Terus Allah mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Berarti termasuk anjing. Kata-kata rahmati wasi'at kulla syai'. Wasi'at itu mencakup. Wasi'at semua. Dari kata wasi'at dari kata wasi' luas. Artinya seluas apa yang ada. Rahmatku meliputi semua yang ada. Semua entitas, semua hal yang ada itu adalah terliputi oleh rahmatku. Jadi rahmatku yang menyebabkan anjing itu ada. Rahmatku yang menyebabkan babi itu ada. Rahmatku yang menyebabkan semut itu ada. Rahmatku yang menyebabkan kuman itu ada. Rahmatku yang menyebabkan virus itu ada. Tidak ada satu pun yang keluar daripada rahmatku. Karena rahmati wasi'at kulla syai'. Kata kulla itu tidak ada pengecualiannya. Kecuali kalau di belakangnya ada ilah. Tapi di situ tidak ada. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu, berarti anjing adalah rahmat Allah. Mau tidak mau, walaupun kita tidak suka, ya itulah faktanya Al-Quran itu. Dan buktinya Allah SWT memberikan mujizat kepada Ashabul Kahfi melalui seekor anjing. Jadi ketika saya ditanya, katanya kalau kita pelihara anjing tidak boleh, ini malaikat tidak masuk. Saya bilang gimana? Satu, Tuhan tadi menunjukkan Tuhan melihara anjing. Yang kedua, Tuhan juga memelihara anjing dalam Al-Quran. Loh, kok bisa? Ya, baca aja Al-Quran. Tulis saja di searching. Kata anjing pasti ada. Di dalam Al-Quran ada kata anjing. Berarti artinya apa? Anjing ada dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Sebagai ini menjelaskan kepada kita perspektif yang lebih luas. Tidak boleh sedikit kita benci. Kalau kita sudah mulai membenci makhluk Allah,
pada akhirnya nanti kebencian ini menjadi pembenar kepada makhluk yang lain. Karena kalau ada manusia yang kita anggap secara pribadi, secara subjektif, sebagai memiliki sifat-sifat anjing, maka kita benci juga. Padahal semuanya harus kita pandu kembali kepada Tuhannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, mengajak manusia kembali kepada Allah. Siapa punya tugas? Ana wa manittabani. Aku dan siapa saja menjadi pengikutku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, Al-Quran mengatakan semuanya terberkahi. Tabarakalladzi. Kata-kata tabarak ini kita gunakan istilah kata-kata barakallahu fiik, barakallahu fihim, barakallahu fikum. Ya, itu berkah. Jadi ada berkah yang bersifat standar dan kita minta berkah itu ditambah dengan kata-kata barakallahu fiik. Semoga Allah semakin memberkahi kamu. Jadi sebetulnya kata-kata barakallahu fiik bukan berarti sebelumnya tidak ada berkah padanya. Karena ayat ini mengatakan tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Keberkahan Allah itulah yang meliputi kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisi Allah lah apa yang disebut dengan ilmu sa'ah. Pengetahuan tentang as-sa'ah. Sa'ah di sini bisa bermakna kiamat shagir, bisa juga kiamat kabir. Biar kiamat sugra dan kubra. Kiamat sugra, matinya seseorang di antara kita, bukan hanya matinya seorang, tapi juga matinya makhluk hidup. Kemudian kiamat kubra, yaitu kiamat sesungguhnya, maksud seluruh alam. Wa ilaihi turja'un, dan siapapun akan kembali kepadanya. Karena semuanya itu akan kembali kepada Allah, maka bukan tugas kita mengembalikan dia kepada Allah. Kecuali kalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum berat, seperti membunuh, maka dia harus dikisas. Tetapi kisas itu sebetulnya bukan dari Allah sebetulnya. Allah hanya membaca pikiran kita manusia. Kalau itu tidak dilakukan, bisa terjadi petaka yang berkepanjangan. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebetulnya itu adalah Allah berikan wewenang kepada walinya. Karena biasanya kalau orang dibunuh keluarganya, pasti dia mati juga, akan membunuh juga. Nah, Tuhan kira-kira berkata, ini kamu nggak usah bunuh dia, nanti saya wakili kamu dengan hukum, kisas namanya. Makanya kisas itu tidak otomatis terlaksana. Setelah yang bersangkutan diputuskan di pengadilan, terbukti secara meyakinkan bersalah, dan dijatuhi hukuman kisas, hukuman mati, tidak lantas dengan serta-merta dihukum mati. Kenapa? Ditanyalah keluarganya, walinya. Gimana, mau memaafkan atau tidak? Nah, kurang lebih begitulah. Kalau begitu, siapa sebetulnya menghendaki kematiannya? Ya, adalah keluarga korban, mewakili. Daripada terjadi terjadi bunuh-bunuhan turun-temurun, ya dihentikan sampai di situ. Diwakili. Jadi itulah sebetulnya. Jadi sebetulnya itu mewakili keluarga, karena faktanya di beberapa tempat, kalau ada orang dibunuh keluarganya, dan orang itu masih berkeliaran, dan dia tahu itu bisa terjadi membunuh lagi. Nah, itu akan terjadi namanya dendam turun-temurun, dan itu Allah tidak kehendaki. Maka Allah mewakili perasaan orang yang terbunuh keluarganya, maka kemudian yang membunuh harus dibunuh juga. Tetapi itu tadi, lagi-lagi tergantung pada keluarga korban. Begitu nanti setelah di pengadilan terbukti meyakinkan dia salah, keluarga korban mengatakan saya maafkan, ya sudah dimaafkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wa ma bainahuma indahu ilmun as-sa'ah wa ilaihi turja'un. Kepadanya nanti semuanya akan kembali. Di akhirat kita semuanya membutuhkan syafaat, ya. Dan syafaat di akhirat hanya berlaku, diberikan wewenang memberikan syafaat hanya diberikan kepada mereka yang di dunia juga menjalankan tugas-tugas ilahiyah, tugas-tugas ketuhanan. Maka jemaah sekalian berbahagia hanya berlaku pada orang-orang suci. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi. Jadi kita mulai dari sini, alladzina nih, alladzina. Jadi kita baca dulu dari sini nih. Karena ini adalah pelakunya nih. Yang memiliki ini adalah fi'il mudhari, memiliki. Jadi ini adalahnya, tidak memiliki. Ya. Jadi, supaya kita gampang memahami terjemahnya, supaya jangan kita, karena kalau menurut saya terjemahan di sini kurang begitu tepat ya. Jadi la
Kita mulai dari sini dulu, pelakunya dulu, fa'ilnya namanya. Pelakunya adalah alladzina yad'una min duni. Orang yang, alladzina kita artikan saja, orang yang mereka seru selain daripada Allah. Jadi orang yang mereka seru itu artinya orang yang mereka agungkan kan, orang yang mereka eluh-elukan, orang yang mereka kagumi, ya. Orang yang mereka nyaris disembah selain daripada Allah. Bahkan yad'una terkadang diartikan mereka sembah. Orang yang mereka sembah, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka junjung tinggi selain daripada Allah, tidak apa yang memiliki. Nah, jadi supaya kita akan memahaminya. Memiliki apa? Syafaat. Jadi tidak memiliki syafaat. Maksudnya tidak memiliki wewenang untuk memberikan syafaat. Jadi la yamlikul ladzina yad'una min dunillah. Jadi orang-orang mereka sembah seru selain daripada Allah. Maksudnya selain daripada Allah, selain daripada orang yang Allah berikan wewenang untuk menyampaikan agama, maksudnya selain daripada manusia langit, manusia suci, tidak memiliki wewenang untuk memberikan syafaat. Bukan tidak mendapatkan syafaat. Ya. Tapi kalau di sini di bawah kita lihat tidak mendapatkan syafaat. Ya, padahal kata-kata yang memiliki tidak memiliki syafaat, tidak memiliki maksudnya wewenang, otoritas, authority, tidak memiliki otoritas untuk memberikan syafaat. Lalu siapa memiliki otoritas untuk memberikan syafaat? Nah ini ada ilahnya, ilah. Jadi kata kuncinya ada pada ilahnya. Berarti ini boleh memberikan syafaat. Ini tidak boleh kecuali. Jadi la ilah. Tidak akan memberikan syafaat siapa? Orang yang mereka seru selain daripada Allah. Orang yang mereka kagumi selain daripada Allah. Ilah kecuali mana? Ini berarti ada orang di sini. Ya, jadi ada orang. Ya. Ilaman syahida. Apa namanya syahida? Berarti mencapai derajat musyahadah. Berarti jiwanya itu sudah menyatu dengan Tuhannya. Kata syahidah ini menyaksikan. Kata menyaksikan itu artinya apa? Tuhan itu dia rasakan dan memang hadir pada jiwanya. Jadi tidak ada lagi gap antara kesadarannya dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, baik kita ini ada gap yang sangat lebar antara kesadaran keakuan kita dengan Allah. Kita nanti menyadari bersama Tuhan kalau kita salat. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nanti kita merasa bersama Tuhan kalau kita salat. Itu pun juga kalau pikiran kita masih terpaut dengan Tuhan. Terkadang dalam salat pun pikiran kita tidak terpaut dengan Tuhan. Terpaut dengan urusan-urusan di luar sana. Nah, jadi kata syahidah itu menyatu. Pernah kita sampaikan dulu. Kalau syahidah itu adalah menyatunya antara syahidin wa masyhud. Ya. Jadi kalau menyaksikan itu adalah menyatunya antara syahidin wa masyhud. Ya, ittihadu baina syahid wal masyhud. Kesatuan antara yang menyaksikan dan disaksikan. Itu dengan syahidah. Makanya kalau kita ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, terus terang itu baru belajar. Itu baru mengambil bertabarruk kepada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita harus jujur mengatakan kita belum sampai pada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Mempersaksikan dalam hati kita bahwa dia ada, dia satu tunggal. Itu belum sampai kita ke sana. Nah, orang yang sampai ke sana namanya musyahadah. Musyahadah itu adalah menyatunya antara asyahid wal masyhud. Illa man syahida bil haq. Kecuali kalau dia menyaksikan, yang disaksikan apa? Kita tahu al-haq. Jadi bersaksi bil haq. Jadi mempersaksikan dalam hatinya dengan melalui al-haq. Al-haq ini kita tahu sudah siapa orangnya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ya. Wahum ya'lamun, ya, dan mereka mengetahui. Ya'lamun. Artinya apa? Mereka ini orang berpengetahuan. Siapa? Ya, artinya kata-kata hum ini beda dengan ini tadi. Karena kalau man di sini kan tunggal ya. Ini tunggal, syahidah juga tunggal ini. Ya, kalau banyak berarti syahidu. Karena perubahan katanya syahidah, syahidu kan begitu. Nah, jemaah sekalian, jadi kata-kata ya'lamun di sini siapa? Pasti bukan ini. Ini mereka. Artinya apa? Kita supaya mendapatkan syafaat daripadanya, kita harus mengenal dia. Ini hum ya'lamun. Kita yang akan mendapatkan syafaat daripadanya harus mengenal dia. Ya, kalau tidak mengenal dia, ya kita tidak dapat syafaat. Maka tugas kita adalah mengetahui dia agar mengenal dia. Ya'lamun itu mengetahui dan mengenalnya.
Jadi di sini pentingnya lagi-lagi apa? Ilmu. Ya'lamu dari kata ilmu. Ain lam mim. Jadi ilmu lagi. Tidak pernah agama Al-Quran bicara tidak dengan ilmu. Allah SWT adalah merupakan, alam semesta adalah merupakan hakikatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang ada kecuali Dia. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu bertanya kepada mereka, tanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan diri mereka? La yaquluna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Karena inilah jawaban yang paling masuk akal. Jadi kalau kita tanya siapapun juga termasuk penyembah berhala, siapa akan menciptakan semuanya termasuk diri manusia, pasti akan berkata Allah. Ya, pasti berkata Allah. Kenapa? Karena hanya inilah yang paling masuk akal. Menciptakan dirinya sendiri tidak mungkin. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya? Ya. Menciptakan alam, apa diciptakan oleh alam tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya alam menciptakan kita, ya tentunya harus manusia ada juga di bulan, ada di mana-mana. Tapi kok manusia hanya ada di bumi? Jadi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab, lamnya taukid, pasti mereka akan menjawab Allah. Artinya inilah jawaban yang paling masuk akal. Fa'anna yufakun. Tapi kok mereka kenapa bisa terpalingkan? Jadi secara jujur kalau kita tanya siapa menciptakan semuanya? Allah. Tetapi faktanya kehidupan sehari-harinya tidak menempatkan Allah sebagai yang tertinggi, sebagai yang teragung, sebagai yang termulia. Tetapi menempatkan Allah hanya sebagai sekedar pendamping kebutuhan-kebutuhan hidupnya saja. Allah dibutuhkan ketika mereka sakit agar dia sembuh. Allah dibutuhkan ketika tidak ada uang agar Allah berikan rezeki kepadanya. Allah dibutuhkan ketika mereka ingin masuk sekolah dan agar dia diterima. Tuhan dibutuhkan hanya pada saat dia kepepet saja. Jadi Allah itu dibutuhkan hanya dalam kondisi seperti itu. Ya. Ini termasuk kata-kata, termasuk dalam kategori ma qadarullah haqqa qadrih. Ajeng sekalian berbahagia, Muhammad juga adalah ada di mana-mana dalam tanda petik. Kenapa? Karena dia rahmatan lil alamin. Wakilihi dan perkataan Nabi. Ya, ini kili perkataannya. Ya Rabbi, maksudnya kili dikatakan olehnya oleh Allah oleh Nabi di hadapan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna haula'i, sungguhnya mereka itu qaumun la yu'minun. Yang tadi dikatakan biarkanlah mereka yahudu wa yal'abu, biarkanlah mereka tenggelam dalam dunianya dan bermain-main. Nabi mengatakan ya Rabbi, sungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Jemaah sekalian, kenapa mereka tidak beriman? Inilah laporan Tuhan kepada Allah. Cuma dua saja. Satu di surat Al-Furqan surat 25 ayat 30, dan satunya lagi di surat 43 ini ayat 88. Ya. Dan ini pasti saling menyempurnakan, maksudnya saling memahami, saling menjelaskan. Ya, kan Al-Qur'an mengatakan hudal linnasi wa bayyinat, dan menjelaskan minal huda. Penjelasan terhadap petunjuk itu. Jadi kalau kita baca nih, Nabi mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna haulai, sungguhnya mereka itu qaumul la yu'minun, kaum yang tidak beriman. Pertanyaan kenapa? Nah, jawabannya ada di 25-30. Di sana juga Nabi berkata begini. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi orang bisa beriman dengan benar itu kalau kembali kepada Al-Qur'an. Karena di sini dikatakan saya mirip. Ya Rabbi, inna juga qaumi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu di 25-30. Di sini ya Rabbi, inna haula'i qaumun la yu'minun. Kaum yang tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena tidak datang kepada buku yang merupakan sumber pengetahuan. Mas Keser bahagia, maka kemudian ini adalah contoh-contoh nabi-nabi diusir, kemudian dia hijrah dan sebagainya.
Fasfah. Coba lihat Bapak sekalian. Tadi Nabi kan melapor tuh. Ya Rabbi, inna haula'i qaumun la yu'minun. Mereka adalah kaum yang tidak beriman. Apa kata Allah? Ini Tuhan bertanya. Apa berkata? Fasfah anhum. Maafkanlah mereka. Biarkanlah mereka. Fasfah itu biarkanlah mereka. Maksudnya maafkanlah mereka. Tetapi maksudnya biarkanlah mereka. Fasfah anhum. Biarkanlah mereka seraya kamu menjaga diri dari mereka. Jadi fasfah itu biarkanlah sambil menjaga diri. Kata biarkan artinya biarkanlah. Menjaga diri dari mereka. Dan katakanlah kepadanya, katakan kepadanya apa? Salam, kata-kata yang menyejukkan. Jadi Bapak Ibu lihat ayat-ayat ini. Kan Islam ini kan luar biasa. Terhadap orang-orang seperti tadi itu memang salah, sudah dikatakan salah. Mereka adalah kaum la yu'minun. Tetapi apa kata Allah? Biarkan, maafkanlah mereka. Dalam pengertian berikan kesempatan kepada mereka untuk juga mengeksplorasi sumber daya manusianya. Suatu saat kalau dia memang mencari selalu kembali kepada nuraninya, akan menemukan aku Allah juga. Maka biarkanlah mereka, kalau berjumpa dengan mereka, kul salam, katakan kata-kata yang menyejukkan, salamun. Ini mirip dengan surat Al-Furqan juga. Ya ini adalah mirip juga tadi. Kalau tadi Al-Furqan 30, ini adalah mirip dengan Al-Furqan 63. Ya, ini Al-Furqan surat 25, ini 25. Ya. Ini adalah 25, bukan 28 ya. Ayatnya 63. Ya, jadi pasangannya ini. Jadi ini adalah 43, 89 ini mirip. Kalau di surat Al-Furqan 63 apa bunyinya? Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyam, ayat berikutnya ayat 64. Jadi fasfah anhum wa qul salam. Ya, lihat indahnya. Tidak dikatakan biarkanlah mereka dan kemudian bomlah mereka. Tidak ada kata-kata begitu kalau saya lihat ini. Ya. Biarkanlah mereka dan kemudian bikin babak belurlah mereka. Tidak ada seperti itu Pak Bu sekalian dalam Al-Qur'an. Mereka yang berbeda pendapat dengan kamu, biarkanlah mereka, tetapi lucuti pakaian mereka. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya agamis tapi membenarkan tindakan seperti itu, apalagi itu mereka lakukan terhadap orang yang rajin sholat juga ahli kiblah, ini perkara yang tidak sedikit. Ini perkara yang besar di mata Allah. Ini menunjukkan ada yang salah dalam jiwa kita. Kenapa? Bukan saja ahli kiblah, tadi disebut dengan la yu'minun, apalagi kalau dia beriman, baru kemudian diperlakukan seperti itu dan kita membenarkan dalam hati, rasain kira-kira gitulah. Kamu memang pantas menerima itu. Nah, kalau itu kita lakukan berarti bukan salam. Berarti kan fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Nanti mereka juga akan mengetahui. Kata ya'lamun artinya harapannya mereka juga akan berilmu. Jadi kata-kata sawfa ya'lamun ini bukan hanya di akhirat tapi di dunia suatu saat mereka juga mengetahui. Kalau mereka tidak mau berpengetahuan di dunia, nanti di akhirat akan mereka mengetahui bahwa ternyata apa yang mereka lakukan di dunia adalah salah dan keliru. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat ini, alangkah indahnya Al-Quran ini. Alangkah indahnya Islam ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi postur Islam sekarang dipertunjukkan ke depan umum dunia dengan postur yang sangat mengerikan. Membenarkan kekerasan, bahkan kekerasan itu dilakukan di bulan Ramadan pun seakan-akan dibenarkan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana di dalamnya kita harus khusyuk hanya kepada Allah, karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamuli, puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan waktu yang panjang. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Saya langsung aja Ustaz ya. Silakan. Saya mau katakan begini Ustaz, terkait dengan konsep ketuhanan saudara-saudara kita yang dari umat Kristiani ya. Clear jawabannya di ayat 81 tadi itu. Apa? Kul in kana lirrahmani walada fa inna awwalal abidin. Jelas ini ya, sangat clear ya.
Nah, kalau ini clear buat kita ya, tidak ada masalah soal ini. Yang jadi persoalan dari saudara-saudara kita, biasa saya diskusi dengan mereka soal Nabi setelah Isa alaihissalam. Mereka percaya akan ada Nabi setelah itu gitu, menurut mereka gitu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran juga kita jelas bahwa mimba ismuhu Ahmad. Nah, nama Ahmad ini itu menurut mereka itu bukan Muhammad itu yang dimaksud gitu. Karena beda secara nama gitu kan. Ya, Ahmadnya kan itu bukan secara nama Ahmad di dunia. ya, secara nama beda. Yang dimaksud Ahmad itu mereka menganggap itu masih dari klan Ishak gitu loh, bukan klan Ismail. Mohon saya mungkin bisa pendalamannya sedikit soal itu. Kemudian yang kedua, di ayat 8 tadi Ustaz, fatal kan menurut saya Ustaz ya. Fatal sekali terjemahan ini kalau menurut saya Ustaz ya. Yang ada di screenshot itu dari Depak ini terjemahnya. Itu sangat jauh dari penjelasan Ustaz tadi gitu kalau menurut saya. Karena ini konsep menurut saya konsep tentang syafaat ya Ustaz. Siapa yang akan memberi syafaat itu. Di situ bedanya. Kalau di dalam terjemahan Depak ini bukan. Mohon saya diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama tadi kita sampaikan dari Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid, yaitu bahwasanya Allah sudah jelas di sini mengatakan Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul mu'abidin. Tetapi saudara-saudara kita di sana, terlepas dari apakah mereka menyembah ataukah mempertuhankan Nabi Isa, tetapi mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Kalau dia mengakui, tentu dia akan menjadi Muslim, menjadi Islam. Nah, alasannya tadi seperti yang dikemukakan Ustaz Yudin, yaitu bahwa bagi mereka ya yang namanya Nabi Isa memberikan kabar ya harusnya juga dari Bani Israel. Karena Nabi Isa ini kan dari Bani Israel. Artinya turunan dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim melalui Ishak. Ya. Turunan dari Nabi Ibrahim melalui Ishak. Sehingga ketika Nabi Isa berkata seperti itu, yang mereka pahami persepsi adalah dari jalur Nabi Ishak. Sehingga ketika itu datang daripada jalur Nabi Ismail, ya mereka tidak akui. Apalagi dalam pandangan mereka, melalui persepsi mereka dengan kitab yang ada sekarang pada mereka menganggap bahwa yang namanya Hajar itu kan bagi mereka itu adalah budaknya Nabi Ibrahim. Ya, budaknya Nabi Ibrahim. Udah melahirkan anak, makanya kemudian ini persepsi Kristiani saudara kita. Kemudian Zarah, istri Nabi Ibrahim, meminta dia dibuang, jadi meminta dibuang pergi. Maka dibawalah pergi ke Mekah itu. Kalau kita katakan kalau dia dibuang dalam pengertian karena cemburu, kok jauh sekali ya, sampai di tengah, dan di sana ada Baitullah, di sana ada air Zam-Zam nantinya. Sedangkan ingat, Bapak Ibu bisa kita lihat jarak antara Palestina dengan itu jauh sekali. Ya, jauh sekali. Kalau cuma sekedar membuang dalam tanda petik dia mengenyahkan dari sampingnya Zarah, tentu sederhana saja. Disuruh pergi saja dari rumah. Tetapi ini kan dibawa sampai jauh begitu. Jadi ini argumen itu kita anggap dari Islam itu tertolak. Ya. Jadi bagaimana dengan Ahmad kalau begitu? Ahmad ini, cuma sekalian ini bukan persoalan turunan daripada Ishak, tapi turunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim diakui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari nabi-nabi. Jadi kalau kemudian ada nabi yang datang dari keturunan Ibrahim melalui Ismail, ya tidak ada masalah. Sebetulnya tidak melanggar kaidah itu sebetulnya. Karena Nabi Muhammad ini adalah turunan dari Nabi Ismail. Satu ya, sudah tidak ada masalah di situ karena turunan Nabi Ibrahim. Tidak ada kata-kata turunan Nabi Ishak. Jadi kalau kita tarik ke atas itu Abraham, turunan daripada Abraham, bukan Ishak. Jadi Nabi Muhammad adalah turunan daripada Ibrahim. Jadi dari sisi ini tidak ada masalah. Yang kedua, kok namanya Ahmad bukan Muhammad? Dalam Al-Quran dijelaskan kata-kata ismu Ahmad. Nah, jemaah sekalian, kata-kata ismuhu itu namanya, ingat, namanya maksudnya itu bukan namanya aslinya, tetapi namanya terpuji. Ya, seperti kalau dikatakan, Kartini itu namanya Harum. Kan begitu, Harum namanya. Kan dikatakan Kartini itu Harum namanya. Nah,
Apakah namanya dia harum? Kan bukan. Kartini itu bukan namanya harum, tapi maksudnya namanya harum. Namanya Bukan harum. bukan nama predikatnya, tapi namanya dia harum, dipuji orang. Nah, begitu juga namanya Nabi yang datang itu adalah terpuji, ya. Terpuji di langit, terpuji di bumi. Itu adalah Ahmad namanya. Jadi Ahmad di situ sifat, bukan apa namanya, bukan merujuk kepada nama dalam pengertian ismun, tetapi kepada sifat sebetulnya. Ya, jadi itu adalah sifat. Ahmad itu sifat. Walaupun memang sifat dalam bahasa Arab diperlakukan seperti isim, tapi itu sifat. Kata Ahmad, seperti kata-kata apa? Warna-warna dalam bahasa Arab itu diperlakukan sifat. Seperti ahmar, azrak, ya akhdar, itu kan warna-warna itu. Dan itu adalah diperlakukan seperti sifat. Kalau kita menulis apa, kita menulis bahasa Arab itu diperlakukan sebagai sifat. Ya. Nah, begitulah juga dengan kata Ahmad. Ahmad itu adalah sifat, yaitu bahwa ketika dia belum menemukan tubuhnya kan sifat namanya. Jadi ketika bertemu dengan tubuhnya, maka dia kemudian menjadi sosok. Ya, baru sosok namanya. Jadi ketika di alam sana, disebut dengan Ahmad. Ahmad itu adalah isim tafdil dalam bahasa Arab, terpuji. Kenapa dia terpuji? Berarti karena paling dekat kepada Hamid, paling dekat kepada sumber cahaya, maka dia adalah Ahmad, itu setara dengan Anwar. Ahmadu Anwaru. Kalau kaitannya dengan Allah adalah sebagai nur, berarti itu adalah Anwar. Tapi karena Allah adalah Hamid, maka dia adalah Ahmad. Begitu. Nah, jadi seperti itu penyifatannya, bukan namanya. Nah, ketika dia Ahmad ini berjumpa dengan postur tubuhnya yang juga sempurna, maka kemudian lahirlah Muhammad. Jadi kata Ahmad itu mengalami namanya semacam proses perjalanan yang panjang, tanda petik panjangnya, karena panjang di sini bukan dalam pengertian waktu, karena ini kan di alam malakut. Kemudian lahirlah Muhammad, maka lahirlah putra Abdullah yang kemudian namanya Muhammad. Nah, memberi nama Muhammad itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Apa sebabnya? Muhammad ini asal katanya kan Hamidah, Yahmadu. Ini bahasa Arab sehari-hari. Tapi yang menarik, coba Bapak sekalian kita renungkan. Yang menarik ialah, coba baca sejarah Arab pra-Islam. Arab pra-Islam. Pernah nggak menemukan tokoh di Arab yang namanya Muhammad? Tidak ada. Ya. Jadi kata Muhammad ini bahasa Arab sehari-hari dari kata Hamidah. Tetapi sepanjang kita membaca sejarah Arab pra-Islam sampai Nabi Muhammad ini lahir, itu tidak pernah ada orang Arab yang menggunakan nama Muhammad. Luar biasa. Ya. Tidak ada. Kok bisa seperti itu? Padahal ini kan sehari-hari. Harusnya orang Arab gampang dong kasih nama anaknya Muhammad. Kenapa? Ya, karena kan Muhammad artinya bagus, terpuji. Kenapa kemudian nanti Abdul Muthalib yang memberikan, ataukah Abdullah memberi nama kepada putranya, Abdul Muthalib kepada cucunya, namanya Muhammad. Muhammad bin Abdullah, orang yang terpuji. Ini kan bukan kebetulan. Iya. Kok bisa yang memberikan itu? Dan kemudian benar-benar menjadi nabi, akhlaknya luar biasa. Jadi artinya apa? Ini adalah sebuah proses yang sejalan tadi dengan Ahmad ke bawah. Karena seandainya bukan, ya pasti banyak nama Muhammad. Nanti setelah Muhammad bin Abdullah baru, banyak Muhammad belakangan, termasuk nama saya juga Muhammad. Jadi nanti nama Muhammad itu banyak setelah Nabi Muhammad. Artinya Muhammad bin Abdullah ini adalah yang pertama menggunakan kata Muhammad. Seperti mana Al-Quran mengatakan Yahya itu adalah nama yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Ketika Zakaria diberikan anak namanya Yahya, itu tidak pernah diberikan nama sebelumnya. Bukan hanya, tapi seluruh nabi-nabi tidak pernah ada yang menggunakan namanya sebelumnya. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan Allah memprotek seluruh manusia menggunakan nama itu. Sehingga orang Arab itu tidak pernah punya kesadaran bahwa ini nama cocok diberikan kepada anak-anak mereka. Nama-nama yang lain banyak di Arab pada saat itu. Ya. Sama juga dengan nama-nama Sayyidina Ali. Ali itu tidak pernah ada dalam bahasa Arab sebelumnya. Jadi Arab pra-Islam tidak pernah ada yang menggunakan kata Ali. Sama juga dengan Muhammad. Nah, jadi inilah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perjalanan transendensi yang sangat menarik. Ya. Kemudian yang kedua tadi ayat
Ya, sebentar lagi Pak Nur, satu lagi. Afwan Ya, semua. Nur ayat 86 dulu. Jadi dikatakan tadi Pak Nur, Pak Ustaz Wahidin bahwa ini adalah fatal. Saya kira kalau kita lihat secara bahasa ini Pak, gampang sebetulnya. Ini, jadi kita lihat dulu fa'ilnya kan, kalau ini kan namanya apa namanya? Ini namanya jumlah ismiyah, dimulai dengan kata apa namanya? Kata kerja. Yamliku ini kata kerja. Nah, cuma di belakangnya ini kan dikasih lam nafi. Ini jadi lamnya, nafinya belakangan datangnya. Kalau kita hilangkan lam nafinya ya, kita mulai jumlahnya dengan kata kerja, yaitu yamliku. Yamliku ini kata kerja, fi'il. Nah, kalau ada kata kerja, berarti kan ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya kan berarti ada maf'ul bihnya. Nah, kita lihat di sini ini adalah kata kerja fi'ilnya. Alladzina yad'una min dunihi, itu adalah fa'ilnya. Maka ini adalah maf'ul bih. Nah, maka apa yang tidak mereka miliki? Nah, siapa yang tidak memiliki? Alladzina yad'una min dunihi, tidak memiliki apa? Syafaat. Maksudnya tidak memiliki wewenang memberikan syafaat. Bukan mendapatkan di sini, tapi tidak memiliki wewenang memberikan syafaat. Buktinya apa? Di sini ada illa man syahida, kecuali yang mata hatinya menyaksikan kebenaran. Jadi seperti itulah. Jadi saya kira mungkin termasuk penyebab apa namanya, bukan kesalahan, mungkin kekeliruan seperti ini adalah karena di masyarakat kita konsep syafaat ini memang tidak begitu populer, sehingga kemudian ya seperti inilah. Bahkan justru karena tidak populer, pembahasannya tidak menjadi objektif rasional. Apa yang terjadi? Ya seakan-akan semua orang bisa memberikan syafaat. Penghafal Quran bisa memberikan syafaat, orang tua bisa memberikan syafaat, dan sebagainya. Semua orang bisa syafaat. Silakan Pak Nur. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil. Afwan semua. Silakan. Demi merasa salam dalam jiwa kita yang merenungi ayat 89 tadi. So kita tahu dalam kehidupan yang sementara dan tak tahu bila kita kembali, saat seseorang hamba Allah tenggelam di lautan, kita otomatis merasa perlu campakkan pelampung untuk selamatkannya. So dalam kata-kata tadi itu, apakah ini langkah terakhir setelah kita berusaha amal ma'ruf nahi munkar, barulah kita mengamalkan 89 tadi? Afwan semua. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih banyak, Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran ini adalah satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa sampai ke sini kalau tidak juga mengamalkan yang lain. Yaitu di tempat lain dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini harus kita amalkan juga. Karena ada kata-kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Cuma jemaah sekalian kita lihat dalam ayat itu menggunakan kata umat. Jadi kerja-kerja menghentikan kemaksiatan ini adalah kerja-kerja kolektif. Artinya harus misalnya membuat peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Ada hukum untuk itu. Ketika tidak ada hukum untuk itu, kita melakukannya sendiri, justru kita yang salah. Apa sebabnya? Tempat-tempat yang seperti itu kan legal secara hukum. Dengan demikian, yang bisa melakukan itu adalah sistem hukum ataukah komunitas namanya. Makanya disebutkan kuntum khaira ummatin. Umat disebutkan di situ. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Rata-rata kalau ada amar ma'ruf nahi munkar itu umat. Seperti contohnya wal takum minkum ummatun ya'duna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ini ayat 104. Nah, jadi apa namanya? Berkali-kali dalam Al-Qur'an wal takum minkum ummatun. Di tempat lain di Ali Imran juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang pertama tadi wal takum minkum ummat, Ali Imran 104. Kuntum khaira ummatin, Ali Imran juga 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Sedangkan kalau kita lihat di sini pasfa ini adalah objek yang diperintah adalah setiap orang, bersifat individual, personal. Fasfah anhum wa qul salam. Jadi dua-duanya harus berjalan, tetapi ada yang merupakan kerja-kerja bersama, kolektif, society, dan ada kerja yang bersifat individual. Yang seperti ini sifatnya individual, tetapi ingat, walaupun individual, khusus untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama kepada anggota keluarga. Kenapa? Ada ayatnya lagi.
ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Berikut dokter kita ke Ya, Ustaz. pertanyaan. Banyak pernyataan doa dari para jamaah Ustadz. Mungkin nanti Ustadz Wahyudin atau Ustadz Tony akan mendoakan Ustadz di akhir acara Ustadz. Oh ya, terima kasih banyak. Dari Sinta tentang yadakhulu wayal abu, yahudu wayal abu. Berarti intinya ini Sinta berarti kelihatan kalau sudah menyelami bahasa Arab ini, sudah bertanyanya pakai bahasa Arab. Asdos 2 Ya. Ustadz. Apa? Asdos 2. Iya, sudah betul. Ini sudah kelihatan kualifikasinya sebagai asdos. Yahudu wayal abu, ya tenggelam dalam dunianya dan bermain-main dalam kehidupan dunia. Berarti intinya orang yang sesat itu karena mencari kesenangan. Betul sekali. Jadi siapa yang orientasinya kesenangan, ya berarti kan hawa nafsu. Termasuk di dalam pandangan hidup mereka yang merasa beragama, misalnya merasa soleh, nikmat dan nyaman, yakin akan masuk surga kalau sudah umroh tiap tahun, termasuk. Jadi beragama itu apabila hanya untuk mendapatkan kesenangan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sosialnya, itu adalah memenuhi kebutuhan hawa nafsu sebetulnya. Jadi beragama itu bisa karena hawa nafsu. Ya. Oleh sebab itulah maka yang paling penting kita lakukan ini selalu muhasabah namanya. Kira begitu. Kemudian yang kedua dari Mbak Yasani. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Asdos 2 ya. Sebelumnya kita berbahagia. Ulta ya, terima kasih banyak sih. Tentang Nabi Adam pernah diperlihatkan Allah tentang kaumnya, ada yang masuk surga dan masuk neraka. Berarti orangnya sudah ada tercantum di siapa saja nanti akan masuk neraka. Tapi harus kita jangan sampai memahami secara jabariyah. Masuk nerakanya bukan ditentukan oleh Allah, tapi Allah tahu siapa yang akan masuk surga. Ingat, beda. Ya, beda kalau Allah masukkan kita neraka dan Allah tahu siapa yang akan masuk neraka. Contohnya nih, saya tahu nanti tuh Pak Arun kan kelihatan tuh di video duduk. Saya yakin setelah nanti ceramah selesai pasti dia berdiri. Ya, pasti berdiri dari kursinya. Tetapi bukan saya Mbak Yasani yang memaksa dia berdiri, bukan. Ya, pengetahuan saya tahu kalau dia nanti akan berdiri. Jadi Allah tahu siapa yang masuk neraka, siapa masuk surga, tapi bukan Allah menentukan. Kalau Allah menentukan masuk surga dan neraka, terus untuk apa Nabi lagi datang? Ya, ini namanya jabariyah. Untuk apa lagi Nabi datang? Untuk apa lagi kita berdoa? Tidak ada gunanya doa kan? Toh sudah ditentukan surga dan neraka. Jadi maksudnya pengetahuan Allah itu melampaui beyond ruang dan waktu. Jadi kalau kita nanti tahu setelah kejadian. Sedangkan Allah tahu bahkan sebelum kejadian. Karena kalau Allah tahu nanti setelah kejadian, berarti sama dengan kita itu Tuhan. Dan berarti Tuhan terikat oleh waktu juga, begitu. Jadi itu namanya tidak benar. Jadi yang benar adalah kita harus berikhtiar. Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja sebelum Allah tahu siapa di antara kalian? Nah, itu kan siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Nah, gitu. Berikutnya saya dari Dokter. Ustadz Wahyudin mau mendoakan Ustadz. Oh ya, terima kasih banyak. Silakan Ustadz Wahyudin. Ustadz Wahyudin. Oh ya, terima kasih Bu Dokter ya. Iya. Oh ya. Baiklah, makasih banyak. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa, mengirimkan doa atas hari ulang tahun guru kita, Ustaz Rusli Malik, yang bertepatan hari ini ya. Amin. Amin. Mengawali doa ini, marilah kita kirimkan Al-Fatihah, ma'as-salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina ali wajil faraj. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azimis sultani. Ibu Bapak, mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia aja supaya lebih apa? Ya. Pada hari ini ya Allah, Ustaz kami yang kami cintai berulang tahun. Semoga umur yang dilaluinya penuh dengan keberkahan. Amin. Umur yang akan dijalaninya ke depan juga kamu dalam barokahnya. Amin. Allah berikanlah kesehatan yang sempurna. Panjangkanlah umur beliau supaya bisa membimbing kami dalam ujian ini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak juga kepada semuanya. Selamat tahun Pak Ustaz. Banyak atas doanya semuanya. Barakallahu Ya Ustaz, mohon izin dokter Ustaz ya. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.